Sejak terbitnya Super Semar, Soeharto perlahan-lahan melucuti kekuasaan Soekarno dengan sangat sistematis. Setelah dijatuhkan, Soekarno menjalani sisa hidupnya sebagai tahanan politik, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam kesepian yang menyayat hati. Presiden Soekarno mengumpulkan menteri-menteri kabinet Dwi Korah di Istana Bogor untuk membahas pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat. Sepekan sebelumnya, Aidit tidak jelas rimbanya. Dalam sidang tersebut, Nyoto dan Lukman mewakili PKI, organ yang dituduh berada di balik peristiwa G30S. Nyoto menyatakan PKI tidak terlibat dan menganggap peristiwa itu sebagai masalah internal Angkatan Darat. Soekarno menanggapi G30S dengan santai, menyebutnya sebagai riak-riak kecil di tengah lautan. Sidang itu disiarkan TVRI. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno, yang menonton dari rumah di Jakarta, langsung was-was melihat Soekarno yang tenang, banyak tersenyum dan bercanda dengan pewarta, seolah-olah tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih, Soekarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. Lebih jahat dari pembunuhan, Dewi Soekarno pun menulis surat untuk memperingatkan suaminya. 2 hari berselang, surat itu berbalas. Lewat suratnya, Bung Karno berkata, "Kamu jangan salah memahami saya. Pada rapat kabinet itu, saya tersenyum menunjukkan kepada dunia saya aman dan bahwa situasi sudah kukendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat." Saya. Kekhawatiran Dewi Soekarno kemudian menyata. Sikap tenang Soekarno justru memicu desas-desus bahwa Soekarno terlibat atau setidaknya mengetahui lebih dulu peristiwa G30S. Sejak itu Soekarno kehilangan kendali penuh atas politik di Indonesia. Demikian lembaran pembuka babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Soekarno. Setelah PKI dan seluruh underbonya dibabat habis, politik keseimbangan yang Soekarno terapkan sejak 1960, Angkatan Darat tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Lembaran kedua tersibak ketika Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret tahun 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI. Dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri pendukung Soekarno. Pada 27 Maret, Soekarno terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah kekalahannya di Preteli, Soekarno hanya jadi tukang teken dokumen. Soeharto mulai menjalankan kebijakan yang bertolak belakang dengan Soekarno dan membatasi Soekarno berbicara di hadapan publik. Zondilik dalam Soekarno, sebuah biografi politik, menggambarkan kekecewaan Soekarno ketika kekuasaannya dipreteli Soeharto dengan 5 kata, "Saya diam dalam 1000 bahasa." Namun, Soekarno adalah seorang petarung hingga titik terakhir. Pada 22 Juni tahun 1966, ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban Nawaksara di hadapan MPRS tentang peristiwa G30S. "Saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun, saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR
bukan kadar ampere. Ya kalau nanti ampere, yaitu ampere. Masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun, saya masih tetap berpendapat demikian. Namun ditolak. Pidato pelengkap Nawaksara pada 10 Januari tahun 1967 juga ditolak. Itu adalah usaha terakhirnya mempertahankan diri. Soekarno kalah. Pada 12 Maret tahun 1960, Peres mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Soekarno kini bukan siapa-siapa. Setelah kehilangan kekuasaan dunia, Soekarno pun jungkir balik. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya dipaksa hengkang dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus tahun 1967 dulu masuk istana sebagai pemimpin besar. Kini Soekarno keluar hanya dengan kaos oblong, celana piyama, bendera merah putih, dan beberapa botol minuman ringan, kue dan obat-obatan. Statusnya sekarang adalah tahanan Orde Baru. Awalnya ditahan di rumahnya di Batu Tulis Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Soekarno juga harus menghadapi interogasi Kopkaptif soal keterlibatannya dalam G30S. Ia dijaga ketat dan diputus dari dunia luar. Anak-anak dan istrinya memerlukan izin khusus untuk menemuinya dengan waktu terbatas. Soekarno ditinggal istrinya Dewi Dipinta pergi ke Jepang demi keamanan. Haryati dan Yurek Sanger juga meninggalkannya. Sedangkan Fatmawati sudah putus hubungan sejak 1953 meski tetap menikah secara resmi. Hanya Hartini yang setia sampai akhir. Penahanan ini berdampak buruk pada kesehatannya. Tim dokter kepresidenan yang dulu merawatnya telah dibubarkan. Padahal Soekarno mengidap sakit ginjal parah, jantung dan darah tinggi. Diagnosa baru pun muncul, reumatik dan katarak. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Salah satu yang mengobati kesepian Soekarno saat itu adalah ketika rezim Soeharto mengizinkannya untuk menjadi wali nikah Rahmawati putrinya. Kehadiran Bung Karno membawa duka bagi khalayak. Bung besar kini tampak ringkih. Wajahnya bengkak karena sakit ginjal yang kambuh. Langkahnya tertatih-tatih. Ibu kembali berjumpa dengan bapak yang lemah. Karena sakit ginjalnya yang parah itu kambuh lagi. Aku mencucurkan air mata melihat bapakku disambut dan dibimbing ibuku. Tragisnya Bung Karno hadir dengan pengawalan pasukan bersenjata lengkap. Seolah-olah Soekarno yang sakit-sakitan itu bakal bisa melarikan diri. Secuil momen bahagia pun rentas oleh instruksi pasukan pengawal. Bung Karno digiring keluar. Menjelang pintu mobil, Bung Karno berhenti sejenak. Untuk melontarkan sekilas senyum pedih kepada kerumunan yang menunggunya di luar rumah. Hanya itu yang bisa dilakukannya, karena rezim Soeharto melarangnya melambaikan tangan, apalagi menyapa massa.
menggusar. Bahkan berani mendorong kepala Bung Karno agar segera masuk mobil. Pada 6 Juni tahun 1970, Soekarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan dua anaknya Bayu dan Taufan hadir di Wisma Yasu. Tak ada karangan bunga atau hadiah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya Soekarno yang makin ringkih akibat penyakit dan depresi. Ulang tahun itu menjadi yang terakhir bagi Soekarno. Pada 11 Juni, ia dilarikan ke Rumah Sakit PT Gatot Subroto karena kondisi memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang di ujung rumah sakit bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu, harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Dalam perawatan itu, Soekarno menerima dua tamu istimewa. Pertama, Muhammad Hatta, sahabat lamanya yang datang menjenguk. Pada 19 Juni, dua proklamator yang pernah pecah kongsi itu akhirnya bertemu dalam momen mengharukan. Soekarno terisak seperti anak kecil saat melihat Hatta. Keduanya hanya bisa menangis bersama dalam pertemuan terakhir mereka. Pada hari yang sama, keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk suaminya. Dewi datang bersama putrinya, Kartika Sari. Dewi yang baru berumur 3 tahun dan belum pernah bertemu ayahnya. Tangan Soekarno bergerak seakan ingin menggapai putrinya. Tetapi ia sudah tak berdaya. Setelah kedatangan Dewi dan Kartika kesadaran, Soekarno perlahan menghilang. Menjelang tengah malam, ia koma. Dan keesokan paginya, 21 Juni tahun 1970. Seolah-olah Soekarno hanya menunda kepergiannya untuk menemui 3 orang penting dalam hidupnya Hatta, Dewi dan Kartika. Namun perlakuan kasar terhadapnya belum berakhir. Permintaan Fatmawati agar Soekarno disemayamkan di rumahnya ditolak oleh rezim Soeharto. Soekarno harus disemayamkan di Wisma Asri. Permohonan Dewi dan Hartini untuk memakamkannya di Batu Tulis juga ditolak. Soeharto hanya mengizinkan Soekarno dimakamkan di Blitar. Pada akhirnya, Soekarno yang besar dalam sejarah Indonesia, wafat dalam kesepian dan keterasingan. Perlakuan terakhir yang tidak layak bagi seorang pemimpin besar.